إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita di setiap hari Jumat untuk rutin membaca satu surat yang memiliki keutamaan, yakni suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu an-nur ma bainal jum'atain. Barang siapa, kata Nabi, yang membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya di antara dua Jumat. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah Nabi yang mulia ini, di setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, sejatinya kita sedang mempersiapkan diri kita, mencerjir diri kita agar siap untuk melewati perjalanan sepekan ke depan. Agar kita saat berjalan dipenuhi dengan cahaya. Jika kita berjalan dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya, maka yang terjadi adalah hidup kita penuh dengan resiko. Akan tersandung, terjatuh, tertabrak sana sini. Maka kita butuh cahaya. Dan di antara cahaya yang kita butuhkan adalah cahaya yang Allah hadirkan di setiap dua Jumat. Dengan cara apa? Membaca suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi ini berkaitan dengan bagaimana persiapan prepare kita menghadapi akhir zaman yang penuh dengan abu-abu, penuh dengan yang namanya syubhat, penuh dengan yang namanya kesulitan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita butuh cahaya. Di antara cahayanya adalah terdapat dalam surat Al-Kahfi. Apa munasabah relevansinya? Mengapa kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi? Karena di dalamnya terdapat sebuah tauhid yang sangat luar biasa. Terdapat sebuah kata untuk kita semua agar hati tentang 4 fitnah yang ada di akhir zaman. Makanya kita diingatkan setiap pekan agar berhati-hati, hati-hati dengan 4 fitnah ini. Di mana banyak orang yang gagal menghadapi 4 fitnah dan ujian ini. Fitnah yang pertama, di halaman-halaman awal surat Al-Kahfi kita disajikan sebuah kisah tentang kondisi pemuda yang berusaha menyelamatkan diri dari circle yang buruk. Itu fitnah yang pertama. Fitnah lingkungan. Fitnah bagaimana circle yang kita. Ujian yang membuat orang-orang
di akhir zaman ini banyak yang gagal. Dalam kisah Al-Kahfi disebutkan di awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda penghuni gua itu yang mereka satu sama lain tidak saling kenal, namun punya misi yang sama, punya niat yang sama, punya tujuan yang sama, menyelamatkan diri dari lingkungan yang buruk, dari circle yang buruk. Mereka meminta kepada Allah dengan doa yang sangat populer, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah dari sisimu rahmat dan petunjuk di setiap aktivitas kami. Jemaah sekalian rahimahumullah, fitnah yang pertama ini banyak orang yang pada akhirnya terjerembab, terjerumus. Awalnya dia istiqomah, awalnya dia sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang baik, orang yang taat, karena terpengaruh dengan circle, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Circle yang dimaksud di sini bukan hanya teman-teman yang ada di dunia nyata, tapi ternyata circle dalam dunia maya pun mempengaruhi pola pikir seseorang. Ketika dia lebih banyak bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang anti agama, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan terpengaruh dari circle-circle itu. Begitu banyak bukti-buktinya. Pada awalnya dia orang yang sangat taat agama, namun karena arus yang sangat keras yang ia konsumsi setiap hari di media-media sosialnya, di grup-grup WhatsApp-nya, sehingga merubah pola pikirnya. Maka di awal-awal ayat ini kita diingatkan tentang ujian, bahaya, bagaimana circle-circle buruk yang harus kita jauhkan. Untuk itu jemaah sekalian, kita mohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebagaimana permohonan pemuda-pemuda yang berusaha menyelamatkan dirinya agar Allah senantiasa merahmati dan memberikan petunjuk dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Dan fitnah yang kedua, Allah menggambarkan kisah seorang pemuda yang membanggakan dirinya ketika dia memiliki harta yang banyak, karena tren berpikirnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari hartanya dan dilihat dari jumlah followersnya, sehingga pemuda ini pun tergoda oleh hadapan temannya yang miskin, temannya yang tidak ada followers, temannya yang secara sosial lebih rendah dibanding dirinya. Ana aktsau minka malan wa azzu nafara. Aku lebih banyak hartanya, aku lebih kuat pengikutnya, aku lebih banyak followersnya, sehingga dalam tren berpikirnya ia merasa dirinya lebih mulia sahabatnya itu yang tidak punya apa-apa, tidak punya pengikut. Dan di saat ini begitu banyak orang yang gelap mata, yang tidak kuat, tidak tahan dengan ujian fitnah harta dan fitnah followers, fitnah pengikut. Karena banyak pengikutnya, dia menjadi influencer, walaupun tindakannya menyimpang, tindakannya kurang tepat, tindakannya jauh dari agama. Karena didukung oleh followersnya, dia pun gelap mata, tidak mau menerima nasihat. Kenapa? Karena terpengaruh dengan jumlah pengikut yang banyak. Dan saat ini banyak orang yang terkena dengan fitnah yang kedua. Dan kita diingatkan tentang fitnah harta dan fitnah jumlah pengikut. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bagaimana fitnah ilmu. Ketika kita membaca kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, di mana fitnah ilmu ini banyak menyerang umat manusia di akhir zaman ini, teman sekalian. Ketika Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari ditanya oleh Bani Israel, saat beliau berkhutbah menyampaikan tausiahnya, tauhidnya, ada yang bertanya, adakah orang yang lebih pandai dibandingkan dirimu ya Musa? Nabi Musa pun menjawab, tidak ada.
Karena beliau berpikir Nabi satu-satunya saat itu yang paling berilmu adalah beliau. Yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengklaim dirinya paling berilmu, tidak ada yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Fitnah ilmu inilah yang pada akhirnya menjadikan Nabi Musa alaihissalam diberikan punishment oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara disuruh belajar lagi dengan orang yang tidak terkenal, tidak populer. Namun Nabi Musa alaihissalam pun mentaati perintah Allah, sam'an wa ta'atan. Inilah yang saat ini terjadi, teman. Banyak hamba-hamba Allah yang terjebak dengan fitnah ilmu. Ketika merasa dirinya sudah pandai, merasa dirinya sudah banyak ilmunya, dia enggan lagi untuk belajar. Dia tidak mau lagi untuk belajar. Dia menutup telinganya. Kenapa? Aku lebih tahu dalilnya. Aku paham ayatnya. Aku sudah mengerti. Aku baru pakai pada bahasa hati. Ini fitnah ilmu yang terjadi saat ini. Dan banyak juga orang-orang yang terjebak dengan fitnah ilmu. Dengan apa? Dengan memilih guru ketika gurunya terkenal. Gurunya influencer. Gurunya begitu banyak tampil di layar-layar kaca. Ia berbondong-bondong mendengarkan, menyimak. Ketika gurunya orang kampung yang tidak terkenal, padahal ilmunya luas, ilmunya bermanfaat, ia tidak mau mendengarkan dan meremehkannya. Fitnah ilmu yang sangat berbahaya. Di mana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita, beliau seorang kalimullah yang sempat diberikan kesempatan langsung berbicara dengan Allah, tidak sungkan untuk belajar lagi dengan sosok yang tidak terkenal, yang bahkan namanya tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Quran pun namanya tidak muncul dengan sekalian. Dibandingkan Nabi Musa, namanya tersebar dalam ayat-ayat Allah dan Al-Quran, dan Nabi Musa masih mau belajar. Inilah ujian di mana banyak orang yang gagal ketika merasa diri lebih berilmu, ia tidak lagi mau belajar. Dan yang keempat, yang terakhir, fitnah yang sangat berbahaya, yang banyak orang juga gagal dalam menghadapi ujian ini, yaitu fitnah kekuasaan. Kita diingatkan dengan kisah Dzulqarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang penguasa yang sangat luar biasa saat itu. Dengan kekuasaan yang luar biasa, dia gunakan untuk membela orang-orang yang lemah. Ketika orang-orang yang lemah mengadu di hadapan Dzulqarnain yang memiliki kekuasaan, power yang luar biasa. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Hai Dzulqarnain, sungguhnya ada segerombolan makhluk Allah yang bernama Ya'juj wa Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka minta pertolongan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Dzulqarnain diam saja melihat bagaimana mereka ditindas, dizalimi? Ya'juj dan Ma'juj telah melakukan mufsiduna fil ardh, dan Dzulqarnain pun berhasil melewati fitnah ini, fitnah kekuasaan. Dengan powernya beliau mampu membela yang kuat. Dan saat ini di antara kita mungkin ada yang diberikan dititipi amanah merupakan bagaimana menjadi seorang yang memiliki power, memiliki kekuasaan. Dengan tanda tangannya ia bisa membela yang lemah, yang butuh perlindungan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari kita dengan cahaya di setiap harinya dengan bacaan surat Al-Kahfi. Bagi siapa jamaah yang mungkin belum sempat tadi pagi membaca Al-Kahfi, masih ada waktu sampai menjelang maghrib untuk menjalankan sunnah Nabi yang mulia. Semoga di akhir zaman ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keselamatan dari fitnah akhir zaman. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب لا إله إلا هو وإليه المصير.
بصير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإخوان المسلمين والمستضعفين في كل مكان وكل زمان. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.